silakan duduk, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Kembali hari yang indah ini, kita boleh bersyukur karena kita masih diberi waktu untuk kita boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Waktu yang ada ini, terlebih hari-hari ini, biarlah kita senantiasa pergunakan ini semua untuk kita senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berlindung pada apa yang kita miliki dalam dunia ini selain daripada kita berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang paling aman. Harta, tahta, kekayaan, kedudukan, jabatan atau apapun itu tidak bisa melindungi kita, hanya Tuhan saja. Itu sebabnya kita harus selalu mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, di mana pada saat ini kita akan membaca dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita akan baca satu perikop, ya, mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 12 ayat kita akan membaca dan kita akan merenungkan bersama-sama, di mana judul daripada firman Tuhan adalah ucapan bahagia. Mari kalau sudah menemukan, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga dari saya. Matius pasalnya yang kelima, dari ayat 1 sampai ayat 12. Ya. Kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab dengan juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Haleluya, puji Tuhan. Ini merupakan ya ucapan bahagia ya yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Tuhan Yesus ajarkan ya, selain kepada murid-muridnya juga kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, adapun ucapan bahagia ini kalau kita ya renungkan, ternyata apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh atau apa yang diinginkan oleh manusia. Bahwa untuk bahagia menurut ukuran dunia, orang bahagia itu kalau ada apa? Ya, orang bisa bahagia kalau ada apa? Nomor satu, ya. Kalau uangnya banyak, bahagia, ya kan? Itu nomor satu, saudara-saudara. Nomor satu, uang dulu. Kalau uangnya banyak, bahagia. Kemudian selain uang apa, saudara-saudara? Orang akan bahagia, ya. Apalagi saudara, banyak saudara, ya. Paling tidak yang belum punya rumah, kalau saya sudah punya rumah yang bagus, alangkah bahagianya saya. Ya. Lalu apalagi bahagia menurut ukuran dunia? Pangkat atau jabatan ya. Saya akan bahagia kalau saya bisa punya kedudukan. Atau saya akan bahagia yang belum bekerja kalau saya sudah bisa bekerja, di mana pekerjaan itu bisa menjamin masa depan saya ataupun masa depan keluarga saya. Bahagia. Dan masih banyak lagi bahagia-bahagia yang lain, saudara-saudara, menurut dunia. Tetapi ternyata apa yang Tuhan Yesus ajarkan tidak demikian. Coba kita akan melihat mulai ayatnya yang ketiga, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan memang seringkali bertentangan dengan logika manusia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini saudara, bicara miskin, mana ada orang miskin bahagia? Nah, ada saudara orang miskin bahagia. Atau mungkin ada juga ya? Ada. Kalau tidak ada, pastilah Tuhan Yesus tidak ajarkan demikian, ya. Dan ternyata memang tidak semua orang miskin itu tidak bahagia. Ada juga orang-orang miskin, ya, yang bahagia. Contohnya, masih ingat lagunya Kus Plus? Hati senang walaupun tak punya uang. Loh, ya, senang tak punya uang, ya. Siapa itu? Bujangan, ya kan? Begini nasib jadi bujangan. Itu kata Kus Plus. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi saudara, tidak selamanya orang miskin itu susah, tidak selamanya orang miskin itu menderita. Justru kebanyakan orang-orang yang kaya itulah yang menderita, yang susah. Saudara lihat kan, ya, kalau kita melihat orang-orang kaya, waduh, saudara, justru banyak susahnya.
justru banyak menderitanya. Berapa banyak keluarga-keluarga kaya yang hancur karena kekayaan, ya. Tiba-tiba kelihatannya orang ini kok kaya, tiba-tiba suami istri rebutan, ya, harta. Tiba-tiba orang tua dengan anak rebutan harta, anak dengan anak rebutan harta. Kalau orang miskin kan tidak ada yang direbutin, saudara-saudara. Apanya mau direbutin, saudara-saudara? Tidak punya apa-apa, ya, saudara-saudara. Justru yang banyak ribut, yang banyak rame, yang punya kan, orang yang berada, ya, justru itu yang direbutin, saudara, yang jadi pokok masalah. Justru yang miskin-miskin itu rukun, saudara-saudara, ya. Nah, karena tidak ada yang direbutin, ya bahagia dia. Ya, ketemu keluarga, ketemu saudara, senang, sukacita. Tapi kalau berebut gara-gara harta, wah, ketemu tuh susah, ya. Bertemu dengan si itu masih tidak bisa, dendam dia, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ternyata orang-orang yang miskin itu yang punya kerajaan surga. Maka kata Tuhan, berbahagia. Sekarang kita lihat dulu apa itu definisi daripada bahagia. Ya, kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, arti dari bahagia itu adalah yang pertama ada dua, perasaan senang dan tentrem. Ya, kalau orang Jawa bilang ayem tentrem, ya. Senang dan tentrem. Di mana senang dan tentrem itu bebas dari segala yang menyusahkan. Itulah bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, ya, bahagia itu beruntung. Nah, saudara, kita semua sudah tahu apa itu beruntung, ya, saudara-saudara, beruntung. Jadi bahagia itu adalah perasaan senang dan tentram dan menguntungkan. Makanya semua orang kepingin bahagia, karena memang saudara menguntungkan. Namun di dalam Matius pasalnya yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11, ya, bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Walaupun miskin, tetap harus berbahagia, ya. Karena kekayaan itu memang tidak kekal. Kekayaan itu tidak kekal. Harta tidak kekal. Saya membaca ada teman, ya, memberikan di grup bahwa, ya, sebetulnya uang itu kertas, ya. Uang itu kertas, ya, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75 sampai dengan, ya, 100.000 nominal tertinggi uang kita. Semua itu terbuat dari kertas.
Yang namanya kertas bisa disobek. Kita punya ya harta kekayaan banyak ya, dalam bentuk mungkin tanah, gedung atau apa. Semua dari kertas. Bentuknya sertifikat kan? Sertifikat itu kertas. Dan masih banyak lagi lain-lain, semua dalam bentuk kertas. Nah, kalau kertas-kertas ini sobek, rusak, hilang. Jadi tidak ada yang kekal. Sesuatu yang tidak kekal itu tidak mendatangkan bahagia. Makanya sekalipun kita miskin, Tuhan berkata berbahagia. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita ini apa? Ya, berduka cita ini bisa disebabkan banyak hal. Berduka cita mungkin karena kita kehilangan orang yang kita cintai, entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, ya, sahabat, dan lain-lain. Ya, kita merasa kehilangan, berduka. Kehilangan harta benda juga berduka. Kehilangan harta seringkali membuat banyak orang lebih berduka dibandingkan dengan kehilangan keluarga. Ya, orang kalau kehilangan keluarga, ya, suami istri, paling berdukanya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau kehilangan harta, ya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara berdukanya. Tuhan berkata berbahagialah orang yang berduka, karena tidak selamanya akan tetap berduka. Sebab satu saat Tuhan yang akan menghibur. Karena mereka akan dihibur. Hiburan manusia menghibur kita, ya, seringkali kurang memuaskan. Tapi kalau Tuhan yang memberi kita penghiburan, penghiburan itu kuat. Penghiburan itu, ya, meneguhkan hati, meneguhkan iman kita. Itu sebabnya kalau kita berduka, jangan kita terus berduka. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita melalui Roh Kudus-Nya, Dia yang akan menghibur kita selamanya. Tugas Roh Kudus adalah penghibur, Dia penolong, ya. Dalam bahasa Yunani, ya, malaikat Roh Kudus itu sebagai penghibur, menghibur kita saat kita berduka. Lalu selanjutnya ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya. Saudara, orang lemah lembut ini, ya, seringkali disalahartikan orang yang kelemak-kelemek, ya. Ya kan? Orang itu kelemak lembut. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Kenapa? Sebab ternyata orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi. Saudara bayangkan. Kalau tadi ayat yang ketiga, yang miskin akan empunya kerajaan surga, ini lemah lembut memiliki bumi. Ya, saudara, kita punya tanah 5 hektar, 10 hektar saja sudah wah.
dianggap kaya. Lah ini memiliki bumi loh, seluruh bumi milik dia, ya. Orang lain numpang, saudara-saudara ya. Artinya apa saudara? Kemanapun kita berada, itu bahagia. Beda dengan orang yang lawan daripada lemah lembut apa? Orang kasar, ya, kasar, sangar, suka berantem, ya. Orang lemah lembut itu artinya orang yang tidak mau cari masalah, suka dengan ketenangan bukan kekerasan. Nah, maka dikatakan mereka akan memiliki bumi. Artinya kemanapun dia pergi dan berada, dia itu ayem, tenang. Kalau sudah tenang, ya, akan diikuti tentrem, ya, bahagia. Selanjutnya ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini haus dan lapar akan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menubuatkan di dalam kitab Yoel bahwa pada hari-hari terakhir atau akhir zaman akan terjadi ya fenomena di mana manusia akan mengalami yang namanya haus dan lapar. Di mana haus dan lapar ini bukan haus akan air dan lapar akan makanan, bukan. Akhir zaman manusia haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang akan haus dan lapar? Sebab saudara, akhir zaman ini akan muncul banyak guru-guru dan nabi-nabi palsu. Iya, namanya guru palsu, nabi palsu, ajarannya juga pasti palsu. Karena dia mengajarkan sesuatu yang palsu, lama-lama orang akan bosan. Ya. Awal-awalnya sih wah, bagus. Wah, ini menarik. Tapi sesuatu yang palsu, satu saat orang akan bosan. Maunya yang murni, asli. Nah, akan timbul keadaan di mana manusia merindukan sesuatu yang murni, yaitu kebenaran daripada firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Kalau dalam hidup kita masih punya rasa haus dan lapar, itu berbahagia. Tapi hati-hati kalau dalam hidup ini sudah tidak haus, sudah tidak lapar lagi soal kebenaran. Artinya orang sudah tidak mau lagi cari Tuhan. Nah, ini sudah bahaya. Kalau kita masih punya perasaan kita haus, kita lapar akan firman Tuhan yang murni dan yang benar, berbahagia. Karena akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan puaskan. Tetapi hati-hati bagi orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki perasaan haus dan lapar akan firman Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini saudara, ini sudah tanda. Tanda dia secara rohani sudah mati. Ya. Orang kalau hidup pasti membutuhkan yang namanya makanan dan minum. Ya kan? Orang hidup itu pasti mencari yang namanya makanan dan minuman. Kalau sudah mati masih cari makanan minuman, kan enggak akan ya
udah mati. Jadi kalau ada orang, saudara-saudara, tidak lagi punya kerinduan untuk cari Tuhan, dia rohaninya sudah mati. Jadi kalau ada orang-orang Kristen, KTP-nya Kristen, statusnya orang Kristen, tapi tidak memiliki kerinduan untuk beribadah, mencari Tuhan, nah saudara-saudara, itu rohaninya mati. Kalau rohani mati, untuk menghidupkan tidak mudah, tidak gampang. Makanya Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika, jangan padamkan roh. Roh itu, rohani kita, jangan sampai padam atau mati. Kalau sampai mati untuk menghidupkan, ini saudara-saudara, dibutuhkan suatu keajaiban, mujizat, kalau rohani itu bisa hidup kembali. Oleh sebab itu Tuhan berkata jangan sampai mati. Jaga dan pelihara rohani kita supaya tetap menyala, hidup. Selanjutnya ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, orang murah hati, ya, murah hati artinya orang yang punya belas kasihan. Ketika melihat, ya, ada orang lain yang membutuhkan, ya, ada yang mau mengulurkan tangan untuk bisa menolong, itu namanya orang murah hati. Dan orang yang murah hati itu tidak akan menimbang-nimbang, tidak akan pikir-pikir apa yang dia miliki itu, oh keluarga saya butuh apa tidak, atau saya masih membutuhkan atau tidak. Orang murah hati itu ketika melihat orang lain susah, tidak berpikir kalau dia sendiri butuh, itu langsung ngasih. Itu namanya murah hati. Manusia seringkali, saudara-saudara, untuk bertindak, berbuat, melakukan, dipikir-pikir dulu, ya. Kalau saya kasih, saya bagaimana? Kalau saya beri, keluarga saya bagaimana? Ya. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Tapi orang murah hati, dia hitung sampai 3 ketika melihat, ya, langsung melakukan. Itu yang namanya orang murah hati. Dan orang yang murah hati dikatakan akan beroleh kemurahan juga. Kenapa? Saudara, tidak selamanya kita itu ada. Tidak selamanya semua yang kita butuhkan itu sudah kita miliki. Ada saatnya di mana, ya, apa yang kita butuhkan itu tidak ada dalam hidup kita atau dalam diri kita. Itu ada dalam orang lain. Nah, kalau kita biasa memberi, kita biasa bermurah hati, maka Tuhan akan membalas dengan kemurahan. Sudah. Kalau kita ingin supaya orang mau berbelas kasih dengan kita, maka dalam hidup kita juga harus punya belas kasih. Tapi banyak orang, saudara, tidak peduli, tidak memiliki kepedulian, ya, bahwa ada orang yang sebetulnya butuh, dia bisa nolong, dia bisa bantu, dia bisa melakukan, tapi tidak mau melakukan. Ingat,
satu saat kita juga membutuhkan orang lain. Saudara, jangan takut ketika memberi atau kita melakukan sesuatu kita kehilangan. Waduh, terus nanti yang saya dan keluarga saya makan apa? Jangan takut. Kita punya Tuhan yang ketika melihat kita murah hati, maka Tuhan pun akan lebih bermurah hati lagi kepada kita. Ingat, kalau kita nolong orang susah, yang mengizinkan orang itu susah siapa? Kan Tuhan. Kita berbuat kepada orang yang susah, itu sama dengan kita memiutangi Tuhan, atau Tuhan berhutang dengan kita. Ya, karena apa? Kita mau bermurah hati, berbelas kasih, nolong dia. Allah melihat, ya, kita orang yang penuh dengan kemurahan. Allah tuh tidak mau berhutang sama kita. Allah akan balas perbuatan kita. Nah, kalau Tuhan, Dia tidak akan mengembalikan modalnya doang, pokoknya doang. Allah akan kasih kita bonus. Artinya sekali kita memberi, Tuhan akan memberi kita berkali-kali lipat. Jadi saudara, jangan takut ketika melakukan sesuatu yang baik. Kita akan menuai banyak kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Ya. Ingat kan sistem tabur tuai, kita nabur satu, tumbuhnya bisa puluhan, bisa ratusan. Itu. Jadi sistem tabur dan menuai itu adalah sistemnya Tuhan. Sekali kita melakukan, maka berkali-kali Tuhan akan lakukan untuk kita. Terus ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci artinya hati yang tidak punya perasaan marah, tidak punya perasaan benci, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya terhadap sesama kita. Orang-orang yang seperti ini Tuhan katakan mereka akan melihat Allah. Orang yang hatinya suci. Hati suci artinya hati yang tidak pernah dikotori oleh sesuatu yang jahat. Kalau hati kita itu ada kejahatan sedikit pun, jangan berharap bisa memandang Tuhan. Jangan berharap bisa melihat Tuhan. Apalagi jangan berharap bisa berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang hatinya suci, artinya hati yang tidak dicemari oleh kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Orang yang suci hatinya, mereka itulah yang akan melihat Tuhan. Banyak orang kepingin berjumpa dengan Tuhan, tapi belum membereskan hatinya. Hatinya masih penuh dengan kejahatan, hatinya masih kotor, ya. Tidak akan bertemu dengan Tuhan. Hanya orang yang hatinya suci, murni, mulia, yang akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita untuk membersihkan ya kotoran-kotoran yang masih melekat, menempel di hati kita, harus buang. Ya, kita mungkin tidak bisa sekali membuang, tapi paling tidak kita belajar hari demi hari, minggu demi hari, kita mulai buang satu persatu, dibuang. Sekali membuang mungkin tidak mampu kita, tapi belajarlah untuk kita ya sedikit demi sedikit kita bersihkan hati kita sampai benar-benar bersih, barulah kita akan bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Lanjut ayatnya yang ke-9,
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai orang Kristen, ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini justru yang pembawa masalah atau pembuat masalah. Kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah, di mana Tuhan taruh, Tuhan utus kemanapun kita berada. Supaya apa? Supaya kita membawa damai. Ya. Jangan di mana kita ditaruh, kita banyak punya musuh. Saudara, lebih enak mana? Punya banyak kawan, teman, sahabat, atau punya banyak musuh? Enak mana, saudara? Pasti enak punya banyak kawan, punya banyak teman. Ya. Kalau kita punya banyak teman, banyak sahabat, ketika kita jalan di mana-mana, saudara, lewat sana, Pak, mampir, mampir. Ya. Daripada kita jalan satu saat, saudara, ya, entah mungkin kalau kita berkendara motor, bannya bocor pecah, ya, kita minta bantuan orang lain, tidak ada yang peduli dengan kita, ya, susah. Tapi kalau banyak sahabat, Pak, mampir minum dulu, ya, saudara, enak, saudara. Hidup ini indah kalau kita damai dengan semua orang. Tidak ada untungnya, saudara, kita punya musuh. Berdamailah dengan semua orang. Kalau kita damai dengan semua orang, saudara, kemanapun kita berada, enak. Saudara, pengalaman yang kami waktu di Martapura, saudara, Ibu Kia, ya, pernah tinggal di sana, keluarganya sudah, ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Panut yang tahu juga ya keadaan daerah di Martapura itu, saudara, ya, daerah Anyar sana. Waduh, zaman-zaman, enggak tahu sekarang ya, tapi ketika waktu kami di sana, waduh, lingkungannya betul-betul, ya, tidak menyenangkan bagi orang lain. Tapi saudara, saya sekeluarga, terutama saya kemanapun pergi, ya, itu justru saya banyak ketemu teman, ya, dan kebanyakan yang saya jumpai di jalan maupun di warung-warung di apa, saudara, itu justru orang-orang yang bermasalah, pembuat masalah, ya, yang rampok, ya, saudara. Saya main, saudara, kemana nyepeda, saudara, memang ya itulah kan tugas saya, ya, ketemu orang, ya, saya ajak ngobrol, kalau bisa saya injili, saudara-saudara, ya, akhirnya bersahabat, ya, dan kemanapun saya pergi, saudara, saya belum pernah dicegat. Rumah saya tinggalkan, saudara, 5 hari, kadang-kadang 6 hari saya tinggalin, ya, tidak ada yang hilang. Tapi orang lain cuma ditinggal ke ladang, itu bisa hilang ayamnya, berasnya, yang apa yang ada di rumah, saudara. Banyak yang rumah itu hilang ini, hilang itu. Kok saya kurang lebih 4 tahun di sana tidak pernah mengalami kehilangan. Kenapa? Karena kita damai dengan semua orang, berdamai, ya, berdamai. Damai itu indah, ya, dan damai itu menyenangkan, ya. Wah, kemanapun saya pergi, karena banyak kenalan, enak, ya, lewatinya, mampir Pak, mampir, oh iya, ya. Kadang-kadang nggak harus disuruh mampir, ya mampir, walaupun cuma cerita sebentar. Yang penting saya bisa tahu, bisa mengenal orang itu, ya. Mereka bisa mengenal saya, ya kan enak, saudara, kemanapun, oh,
tahu. Oh, pendeta tahu. Walaupun saya baru-baru datang ya, baru 2-3 bulan di sana ya, dulu baru datang, saudara, memang saya putih ya, sekarang hitam dulu. Oh, kamu Cino ya, dibilang orang Cina katanya saya. Bukan, saya bukan Cino ya, saya orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Jadi cerita, dikira saya Cino. Kamu Cino ya, Cino. Bukan, saya bukan Cino. Saya orang Sulawesi, saya orang Manado ya. Oh, nah. Dari situ ngobrol, akhirnya enak ketemu di mana-mana. Oh, Pak Pendeta, saudara. Enak, saudara. Ya. Kalau yang lain-lain dari mana-mana pulang merantau di jalan, ya, dicegat, mintain duit, dimintain apa, saudara. Tidak pernah mengalami seperti itu. Enak, damai, itu indah. Selanjutnya ayatnya yang ke-10. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang yang dihina, yang dianiaya karena kebenaran. Saudara sudah punya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pertahankan kebenaran saudara sekalipun mengalami aniaya. Saudara jangan takut ketika menghadapi aniaya. Memang saudara waktu dianiaya sakit, menderita, tetapi firman Tuhan katakan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, kerajaan surga itu adalah kerajaan yang tidak tertandingi oleh kerajaan apapun dan manapun di dunia. Ya. Kerajaan surga itu kerajaan yang sangat besar, dahsyat dan mulia. Itu punya orang-orang yang teraniaya oleh karena kebenaran. Saudara, pegang kebenaran kita, karena saudara, akhir zaman akan banyak godaan yang akan menggoda kita, iman kita, supaya apa? Supaya kita lemah dan jatuh. Tapi jangan sampai kita tergoda. Kita tetap pegang iman ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Karena orang yang teraniaya ini akan memiliki kerajaan surga. Haleluya. Yang terakhir ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia ya orang yang dianiaya, dicela dan difitnahkan segala yang jahat karena iman kita. Saudara ya, di Indonesia ada banyak orang-orang yang meninggalkan iman, ya mungkin karena keadaan, situasi, kondisi ataupun ekonomi. Banyak anak-anak Tuhan ya tinggalkan iman, berpindah keyakinannya. Saudara, Tuhan berkata, berbahagia kalau kita difitnah, berbahagia kalau kita dianiaya, berbahagia kalau kita dicela oleh karena iman kita, ya. Dan kalau kita buka YouTube, orang Kristen seringkali ya dikata-katain kafir. Oh rapo, ya kafir kan menurut kamu. Tapi di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang dipilih. Saudara dan saya ini orang terpilih. Dan seperti itulah Tuhan itu melakukan sesuatu yang di luar ya pemikiran manusia. Kalau di sini berbahagia yang miskin, yang berduka,
berbahagia, yang menderita. Saudara-saudara, ukuran dunia namanya miskin ya susah, menderita. Ukuran dunia orang kalau berduka ya nggak mungkin bahagia, sedih pasti. Tapi Tuhan ajarkan berbahagia. Yang teraniaya Tuhan bilang berbahagia. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang, ya, dengan ukurannya dunia. Tetapi bukan berarti Tuhan membohongi kita. Apa yang Tuhan katakan itu adalah yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena menurut dunia itu semua sementara. Karena memang untuk bahagia tidak selamanya karena kita punya uang, punya harta, punya kedudukan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang-orang kaya justru tidak bahagia. Berbahagia, kata Tuhan. Jadi kunci bahagia, Bapak Ibu Saudara, bukan terletak dengan apa yang kita punya, yaitu materi, tetapi berbahagia kalau kita menderita karena Tuhan, menderita karena iman kita, menderita karena kebenaran, dan masih banyak hal-hal yang lain. Ini saudara, kata berbahagia baru sebagian kecil. Kalau kita membuka mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ada banyak lagi kata-kata bahagia yang tercantum. Berbahagia memiliki Tuhan, berbahagia banyak saudara-saudara, ya. Saudara yang punya HP Android coba buka berbahagia. Ketik berbahagia, langsung nanti di situ muncul banyak saudara-saudara kata bahagia. Kalau ini mati selimut baru sebagian kecil. Ada banyak bahagia-bahagia yang lain. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkecil hati ketika kita diperhadapkan dengan keadaan situasi yang menurut ukuran dunia, ya, susah. Tapi kata Tuhan, berbahagialah. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Kalau memang ukuran kebahagiaan itu seperti harta kekayaan, Tuhan itu kalau datang ke dunia pastilah dia bawa modal emas entah berapa kilo. Tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia juga tidak bawa apa-apa. Sama seperti kita manusia, ketika lahir tidak bawa apa-apa. Demikian pula dengan ketika kita kembali. Ya walaupun mungkin keluarga waktu kita mati, wah, sisi kanan kiri kita dikasih uang, kasih emas mungkin, ya kalau zaman dulu ya. Dikasih uang suguhan, emas suguhan. Tapi itu kan cuma ini saja, ya. Itu tidak menyertai kita ke alam sana, ditinggal semua dikubur. Ayat terakhir 1 Timotius 6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai ayat 10. Dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, orang yang kaya itu
akan jatuh ke dalam berbagai-bagai jerat dan nafsu yang hampa yang mencelakakan. Yang penting ada makanan dan pakaian, cukup. Bisa makan hari ini, cukup, puji Tuhan. Kalau ada sisa, ditabung, jangan diboroskan. Ya, kadang-kadang kita merasa ada uang yang sisa, kita kadang membeli sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Saudara, kalau ada sisa belanja ini, ya simpan. Dengan kita menabung tidak salah, ya. Karena apa? Anak kita ke depan juga membutuhkan biaya, ya. Jadi jangan apa yang ada sekarang dihabiskan, urusan besok nanti. Tidak salah kalau ada sisa. Kalaupun hanya cukup, ya urusan ke depan yaitu selanjutnya. Yang penting bisa makan, bisa pakai hari ini, cukup kata Tuhan. Tapi kalau kita ingin lebih, itu yang akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai kesukaran. Amin. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.